Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Mister Ustad. Kali ini kita bertemu di dalam rangka membahas tentang istri yang sulit dinasehati oleh para suami. Dan ini akan dibahas oleh Al-Maghfurullah, sang jenderal salaf, yaitu guru besar kita almarhum Abuya Uci Turutusi. Dan memang ya, kebanyakan para istri zaman sekarang itu lebih banyak melihat keindahan seseorang, keindahan orang lain itu melalui media sosial, sehingga dia lupa bahwa ternyata mereka itu menampilkan kebahagiaannya melalui media sosial. Dan kebahagiaan yang mereka tampilkan itu hanya sekedar melalui media sosial saja. Mungkin dalam kehidupan nyata mereka itu ternyata kehidupannya tidak seromantis dan sebahagia itu gitu loh ya. Dan makanya mari kita dengarkan bagaimana cara menasehati istri yang sulit dinasihati oleh suaminya. Berikut adalah pembahasan dari Al-Maghfurullah Abuya Uci Turutusi. Selamat menyaksikan. Lalauna dinasehatan ku salaki mual bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan mana oh hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana mual ayat Dan ternyata kawan-kawan semuanya, para suami yang apalagi yang baru menikah ya, ternyata menurut guru besar kita, gak ada wanita yang gampang atau mudah dinasihati oleh para suami ya. Ini ternyata merupakan ciri-ciri akhir zaman ya. Beliau mengatakan sangat sulit, atau bahkan dalam bahasa Sunda itu moal aya atau awewe anu bisa dinasihatan ku salaki. Dan bagaimana cara menasihatinya? Kita simak lagi pernyataan dari Al-Maghfurullah Abuya Uci Turutusi. anu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tak kena ku kiai nasehatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah teukeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese we pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah eta nyana hajung bae mingpiung we geus ka ditu bisa balik nyana ulah antepkeun ke. Dan itulah teman-teman, kawan-kawan semuanya, para sahabat Mister Ustad, ternyata cara menasehati istri yang susah dinasehati oleh suami itu bawa ke pengajian, pasrahkan dia untuk mengaji kepada para kiai atau para ulama. Yang menasehatinya adalah ulama, bukan kita. Kalau kita sebagai suami menasehati mereka dan mereka tidak mau menerima nasihat kita, ya sudah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah melalui nasihat-nasihat kiai. Mudah-mudahan para istri kita bisa berubah menjadi istri yang solehah, sehingga rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan ingat pesan Al-Maghfurullah tadi, jangan sampai ketika istri kita sudah mengaji kita malah mengecengi mereka. Tuh, kalau dalam bahasa Sunda tuh dengarkan, dengekan kumaneh tah cek aing ge pan gitu. Nah, jangan sampai begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh denger tuh apa kata gua, usah juga kan ngomong begitu. Nah, jangan sampai begitu ya. Nanti kalau misalkan kita sebagai suami mengatakan hal yang demikian kepada istri kita, malah istri kita menjadi makin tambah gak suka dengan perilaku kita ya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya seorang suami. Mudah-mudahan rumah tangga saya dan rumah tangga kawan-kawan semuanya yang baru menikah dan yang sudah lama menikah dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.